1-5. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ayat 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta. Orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular berludak dan menun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan, pecah keluarlah seekor ular berludak. Amin. Ayat 6. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. 7. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. 8. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidak mengenal damai. 9. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kekelaman. 10. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Amin. Ayat 11. Kami sekalian meraung seperti beruang, suara kami redup seperti suara burung merpati. Kami menanti-nantikan keadilan tetapi tidak ada, menanti-nantikan keselamatan tetapi tetap jauh dari kami. Ayat 12. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengenal kejahatan kami. Ayat 13. Kami telah memberontak dan memungkir terhadap Tuhan, dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati, melahirkannya dalam kata-kata. Ayat 14. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh, dan ketulusan ditolak orang. Ayat 15. Dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban pemerasan. Amin. Ada lagi itu, Bu. Tetapi Bu Yersi. Maaf. Ya, lanjut. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Amin. Ayat yang ke-16. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil, dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan, dan keadilannya lah yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah, dan ketopong keselamatan ada di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan menyelubungkan kecemburuan sebagai jubah.
sesuai dengan perbuatan-perbuatan orang, demikianlah ia memberi pembalasan. Kehangatan murka kepada lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Ayat yang ke-19, maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam, dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit, yang didorong oleh napas Tuhan. Ayat yang ke-20, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub, dan yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutku tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Amin. Ayat 5, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan cengang dan akan berhati. Sebab kelimpahan seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. 6. Jumlah besar unta akan menutupi daerah unta muda Ria dan Eliezer. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemuliaan, memberikan perbuatan menurut Tuhan. 7. Segala kambing domba kedar dan berhimpun kepadamu, domba dan bebas akan tersedia untuk idahmu. Semuanya akan persembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang benar kepadaku, dan aku akan menyembahkan rumah keagunganku. 8. Siapakah mereka yang melayang seperti awan dan seperti burung menjadi merpati ke pintu kandangnya? Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu, dan oleh karena yang Maha Kudus Israel, sebab ia mengagungkan engkau. Amin. Ayat 10, orang-orang asing akan membangun tembokmu, dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara, akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku, sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berjejak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk, dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu, karena mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion milik yang Maha Kudus Allah Israel.
Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, maka aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Amin. Bu Asima. Ayat 16. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamatmu dan penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Ayat 17. Sebagai ganti tembaga, aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi, aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu, tembaga, dan sebagai ganti batu, besi. Aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Ayat 18. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintumu ujian. Ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Ayat 20. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Amin. Ayat 21, pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. 22, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Yesaya pasal 61, kabar selamat kepada Sion. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung pelepasan dari penjara. 2, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. 3, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Amin. Ayat 4, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ayat 5, orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu. Dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Ayat 6, tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Ayat 7, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Amin. Mary. Dengar aja, Bu. Oke, saya ya. Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. 9. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa.
dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. 10. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Pasal 62 ayat 1. Oleh karena Sion tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal setenang. Karena kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Amin. Ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebutkan engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku di negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Ayat 5, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hati ya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ayat 6, di atas tembok-tembokmu, hei Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Amin. Gabriel lagi ya? Di mute itu. Oke. Ayat 7, Yesaya 62 ayat 7. Dan janganlah dibiarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyhuran di bumi. 8. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya. Sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu. Dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. 9. Tetapi orang yang menuainya akan memakannya juga dan akan memuji-muji Tuhan, dan orang yang mengumpulkannya akan minumnya juga di pelantaran-pelantaran tempat kudusku. 10. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat, bukanlah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panci-panci untuk bangsa-bangsa. 11. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Amin. Ayat 12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa kudus, orang-orang kudus, orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Amin. Yesaya 63. Amin, Bu. Selesai. Iya, Oh, 62. amin. Oh, sampai 62 ya, Bunda ya.
Kedengeran nggak ini? Benar-benar. Oh. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Shalom Ibu, silakan Salam. sharing untuk membaca firman Tuhan di Yesaya 59 sampai 62. Pasti Tuhan berbicara. Tidak ada yang dilewatkan. Amin. Ayo Kak Mary. Oh, Bu Gabriel, silakan Kak Gabriel. Iya Bunda, terima kasih ya. Ini firman Tuhan yang membuat saya diberkati ya pada siang hari ini. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Yesaya 59. Ini ayat 1 dan ayat kedua. Dosa adalah penghambat keselamatan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang panjang untuk mendengar. Tetapi merupakan pemisah antar kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terkadang ibu-ibu kita tidak menyadari ya bahwasanya tangan Tuhan itu tidak berkekurangan panjang. Tangan Tuhan itu tidak pernah
kurang untuk kita, memberkati kita, menyertai kita, memberikan kita pengharapan. Tuhan selalu tangan Tuhan itu tak pernah berkekurangan dan tak pernah kurang tajam, kurang panjang untuk memberkati kita. Nah, yang saya rasakan ya selama saya bergabung dengan komunitas ibu-ibu dan firman Tuhan ini, dan sebelumnya juga ya, terkadang kita tidak menyadari, terkadang kita mengeluh, terkadang kita bilang kayak gini, ketika doa-doa kita belum dijawab Tuhan, ketika doa-doa kita belum ada kabar, kita patah semangat, terus kita menyerah. Jadi kita tidak menyadari bahwasanya juga ketika kita percaya, ketika kita yakin bahwasanya Tuhan itu tak pernah meninggalkan kita, ketika kita berharap dengan Tuhan. Dan yang memisahkan kita dari berkat-berkat Tuhan itu, yang memisahkan kita juga dari panjangnya tangan Tuhan untuk memberkati kita ialah dosa kita. Kita tidak menyadari juga bahwasanya apa yang kita lakukan setiap hari. Ya, yang saya rasakan bilang kayak gini, Tuhan aku kan tidak mencuri, Tuhan aku nggak pernah berbuat ini, berbuat itu. Tetapi kita tidak menyadari bahwasanya mata yang melihat dengan sesuatu itu sudah menjadi dosa kita. Kenapa? Terkadang kita lihat orang, maaf ya ibu-ibu, kalau saya itu melihat orangnya cengok kali di jalan ataupun di mana jumpa, ya hati berkata kayak gini, apalah orang ini, masa seperti itu. Padahal saya bilang itu bukan dosa. Saya bilang itu bukan apa ya, bukan apa-apa. Tapi kata Tuhan tidak boleh menghakimi seseorang, tidak boleh melakukan dosa apapun itu. Jadi ya itulah satu-satunya yang membuat berkat itu dari Tuhan itu karena dosa kita. Ya, satunya dari penglihatan kita, pendengaran kita kata orang. Seandainya orang di sana lagi ngomong, kita masukin ke telingan kita, kita berbicara dalam hati, berputar-putar otak kita. Jadi itu suatu, nggak apa-apalah kalau suatu pemikiran kita itu ya menyimaknya menjadi supaya jadi pengalaman kita. Tetapi kalau kita menyimaknya itu, apalah orang ini begini begitu. Jadi suatu dosa kita juga. Padahal kita bilang kita nggak menyadari bahwasanya yang kita lakukan itu jadi dosa. Jadi itulah suatu pengalaman juga yang saya rasakan. Oh iya juga, aku sadari bahwasanya berarti itu salah. Karena ini katanya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Padahal kalau dibilang itu kejahatan, mungkin mencuri atau berkata-kata yang sengaja tidak sengaja, berkata-kata kotor atau ngomong yang nggak jelas atau memfitnah orang. Nah, itu yang kita pikirkan bahwasannya itu dosa. Tetapi ketika kita melihat seseorang ataupun seseorang itu dengan pakaiannya, dengan segala macamnya, ya mata kita itu berbicara juga, melihat itu karena tidak benar, ya hati kita bagaimana berbicara juga. Jadi itu suatu dosa kita, Ibu. Suatu dosa kita. Kenapa? Karena itu kan urusan dia, itu kan pribadi dia. Sementara kita yang melihatnya, sementara kita yang memperhatikannya salah di mata kita. Tetapi kita yang berdosa, kenapa kita melihat, oh kok begitu sikapnya, kok begitu tingkahnya, kok begitu pemakaiannya. Jadi itu suatu suatu dosa juga ya. Bukan berarti dosa itu hanya kita lakukan untuk mencuri dan segala macamnya. Tetapi dan melihat yang mendengar juga, ketika kita menyimak dengan kata-kata orang, itu suatu dosa juga di hadapan Tuhan. Nah, itulah suatu kesalahan-kesalahan kita juga yang kita tidak sadari bahwasanya yang terjadi itu, yang kita lihat itu, yang kita dengar itu, tanpa kita sadari bahwasanya itu dosa ya di hadapan Tuhan, ibu-ibu. Dan saya sangat-sangat diberkati bahwasanya tangan Tuhan itu tak pernah kurang panjang. Selama saya masih di kampung, kemarin dalam kesulitan, yang penting dari segala sesuatunya. Jadi ketikalah kita percaya dan kita berdoa, Tuhan pasti bukakan jalan. Di hari itu anak-anak nelpon, Bunda kata si paling besar, Mami beras kita habis.
Nah, aku ada sedikit uang, ku kirim, ku kirim ke mereka untuk beli beras. Ya, sesudah itu ditelepon lagi. Nah, aku hitung-hitung uangku segini. Nanti kalau balik ke Pekanbaru aku pakai apa? Nah, itulah karena kita tadi yakin dan percaya bahwasanya Tuhan itu tidak kurang panjang tangannya untuk menyelamatkan kita dan tidak kurang pendengarannya untuk mendengarkan doa-doa kita. Tuhan pasti kabulkan. Ya, beberapa hari yang lalu ya puji Tuhan ada berkat, ada yang datang ke rumah untuk bawa beras, bawa telur dan segala macam untuk kebutuhan anak-anak di sana. Tapi itulah yang sangat-sangat saya diberkati ya dalam firman Tuhan pada siang hari ini. Ya, bahwasanya ketika kita melakukan yang terbaik pasti Tuhan itu mendengarkan, pasti Tuhan itu nggak pernah berkekurang kurang panjang tangannya untuk memberkati dan mendengarkan segala seruan. Nah, itulah yang kita sama-sama kita belajar bahwasanya yang memisahkan doa-doa kita dan memisahkan berkat-berkat kita itu adalah dosa-dosa kita yang tidak kita sadari, yang tidak kita eh, yang tidak kita sengaja bahwasanya itu dosa yang kita lakukan. Begitulah ibu-ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, jadi jangan melihat orang lain ya, karena penghakiman itu milik Tuhan. Jadi kita tidak bisa menghakimi. Walaupun saat mereka ada sesuatu masalah atau apapun, jangan sampai kita menghakimi. Kita berdoa saja dan mati supaya orang itu berbalik kepada Tuhan, bertobat. Dan tangan Tuhan tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang untuk mendengar. Saat kita diproses dari keuangan, dari apapun, percayalah pertolongan Tuhan datang tepat pada waktu ya. Karena di mana Tuhan memproses hidup kita, Tuhan mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Apakah kita ke sana ke sini menggembar-gemborkan, mencari hutang sana sini, tidak, Bu Gabriel. Duduk tenanglah di kaki Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Saya di sini tidak berpengalaman ya dalam ini. Saat kita berjumpa dengan Tuhan, kita benar-benar dalam fokus kepada Tuhan. Pasti Tuhan mencukupkan segala sesuatu ya. Karena burung di udara saja dipelihara, apalagi kita anak-anaknya yang serupa segambar dengan Tuhan. Kita punya kuasa, perkatakan, deklarasikan. Karena di Yesaya 61, 60 dan 61, saya dan suami sepakat kita gemakan setiap pagi sebelum beraktivitas. Itu terjadi di alam roh, walaupun secara kasat mata, secara daging belum terjadi, tetapi di alam roh, walaupun kita belum menikmati, tetapi anak cucu kita akan menikmati ya. Percayalah, karena janji Tuhan ya dan amin. Secara daging kita sakit, tetapi kita mematikan kedagingan itu. Percayalah, berkat Tuhan tidak kemana-mana. Berkat Tuhan tidak salah kirim. Pasti berkat Tuhan selalu benar kepada orang-orang yang membutuhkan ya. Berdoa selalu Tuhan untuk kirimkan orang-orang yang tepat untuk yayasan Bu Gabriel, donatur yang tepat untuk Bu Gabriel. Tuhan akan kirimkan yang terbaik. Tuhan tidak akan kirimkan orang-orang yang salah. Pasti orang-orang benar akan Tuhan kirimkan untuk Bu Gabriel dan juga yayasannya. Amin. Silakan ibu-ibu yang lain. Jangan takut Bu Gabriel. Amin, amin, amin. Iya, Bunda. Saya ya Bu, sambil nunggu Oke, ibu-ibu Bu lain. Jenny, silakan. Ya, saya dapat di Rema di Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Ya, jadi saya tuh mengaca aja ya, bahwa kadang-kadang begini loh, di dalam realita hidup kita ya, manusia ini memang ya mau serohani apapun ya masih tetap memandang manusia gitu ya. Nah, kadang-kadang yang dia punya karunia yang luar biasa itu menonjol gitu ya. Nah, tetapi yang menonjolkan itu pada akhirnya kan manusia sendiri ya. Kita yang mendengung-dengungkan, wah hebat dia punya karunia A, wah dia diberkati Tuhan, wah Tuhan kasih dia begini-begini. Kita melihat itu sebagai manusia gitu ya. Nah, sehingga hal ini ya kadang-kadang kalau bertemu dengan
ada orang lain gitu ya yang juga di dalam Tuhan, tetapi dia mungkin tidak sehebat orang yang punya karunia A, B, C, D, E gitu ya. Nah, itu ada perasaan tertentu ya, pastinya ya ada perasaan seperti ini tadi, aku kecil, lemah. Nah, tetapi itu ya, eh, orang yang sudah diberi karunia, kalau tidak punya kerendahan hati, memang akan menciptakan satu kesombongan. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan, apa? Saya lupa di mana, tapi saya baca bahkan orang yang apa tidak diperhitungkan Tuhan gitu ya, jadi sudah kepedean nih bahwa dia akan yang pertama masuk, tetapi ternyata apa? Justru orang yang tidak dilihat, orang yang rendah itulah yang Tuhan dahulukan seperti itu. Nah, ini sama gitu. Nah, kadang di luar perkiraan kita seperti ini ya, misalnya saya tuh orang yang biasa aja, yang tidak yang biasa gitu ya, artinya secara kerohanian kita mengukur sebagai manusia bahwa tidak ada apa-apanya, masih harus terus belajar, belajar, belajar. Tetapi saya belajar bahwa ternyata bukan manusia yang mempromosikan kita, Tuhanlah yang mempromosikan kita. Sebagai manusia mungkin merasa aku kecil, aku tidak ada apa-apanya, aku lemah. Tetapi di mata Tuhan, Tuhanlah yang promosikan akan kamu yang merasa lemah, yang paling kecil mungkin di antara kita gitu ya, yang tidak dianggap oleh orang-orang. Mungkin dia bagian urusannya yang nggak perlu di depan panggung. Ternyata apa? Tuhanlah yang mempromosikan dia menjadi besar. Mungkin orang lihat dia lemah, bahkan tidak akan dilihat sedikit pun. Ternyata di dalam kelemahannya itulah Tuhan menjadikan dia ternyata orang yang kuat. Nah, saya mengimani ini gitu ya. Mungkin kita ya termasuk saya adalah orang yang biasa saja gitu ya, di depan manusia tidak dilihat, tidak dilirik dan tidak menarik. Ternyata tetapi apa? Tanpa kita sangka-sangka, Tuhan mempromosikan kita dengan caranya. Sampai pada akhirnya mungkin orang akan mengakui kok bisa gitu ya. Nah, kok bisa ya si A, si B, Bu, misalnya Bu Rahayu atau Bu siapa, Bu Dewi atau Bu Yersi, kok bisa ya? Bagi manusia kok bisa, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi itu saja Bu Rahayu, sharing dari saya. Thank you. Oke, terima kasih Bu Juli. Ya, itu pergumulan saya juga. Karena keminderan. Minder itu juga si jahat ya, si iblis. Di mana kita tidak bisa maju. Jadi saat kita di area itu, saya juga bergumul, aku patahkan, aku hancurkan roh keminderan. Dan Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang luar biasa ya, di mana saya merasa apa toh ini? Seperti dulu waktu pertama kali di Bujolim, di Bali. Itu di mana saya ketemu dengan Pak Pak Yo yang diurapi Tuhan benar dengan tim. Saya merasa apa toh? Siapa sih saya? Tapi dalam hati saya enggak. Karena dalam firman Tuhan kamu akan duduk semeja dengan raja-raja. Jadi janganlah minder, janganlah takut. Seperti apa yang dikatakan Bu Joli tadi, Tuhan akan mempromosikan. Ya, Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang kuat, orang-orang yang benar, tidak murahan, tidak gampangan, tidak orang duniawi, tetapi orang-orang yang rohani, orang-orang yang benar-benar melekat kepada Tuhan itu akan Tuhan kirimkan. Jadi kita keminderan yang paling kecil, janganlah merasa kecil, Tuhan akan bawa naik kita di next level, kita akan naik. Tuhan akan mempromosikan semuanya. Jangan takut, jangan khawatir. Karena di dalam Tuhan tidak ada orang yang miskin. Walaupun saat di dunia ini kita secara dunia, secara lahiriah kita miskin, tetapi di surga kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Karena di dunia ini kita mengejar perkenanan Tuhan, mahkota kehidupan kita di surga. Dan kita akan menikmati surga di saat ini juga, di dunia ini. Tidak nanti saat dijemput Tuhan, saat hembusan nafas kita terakhir kita menikmati surga, tidak. Tetapi saat ini juga kita menikmati surga. Menikmati kekayaan bangsa-bangsa. Walaupun punya uang, tidak punya uang, tetaplah mengucap syukur. Sukacita, damai sejahtera tinggal dalam hidup kita semua. Jadi tidak usahlah bersungut-sungut karena Tuhan tidak suka itu. Jadi bawalah damai sejahtera selalu. Tinggal belajar untuk damai sejahtera, mengontrol diri saya, pengendalian diri saya juga kurang. Saya juga berdoa supaya pengendalian itu tinggal dalam hidup saya. Amin. Silakan ibu-ibu yang lain, Kak Mary, Kak Paula.
Kak Jersey, Amin, Kak selanjutnya. Rahayu. Amin. Aduh, aku mau rema dikit ya Kak Ayu ya dari pembacaan kita hari ini. Walaupun aku tadi cuma 5, tapi aku dapat di rema di Yesaya 61. Kayak eh, deklarasi yang selalu Kak Ayu perkatakan setiap pagi ya. Karena memang ini saya sama Efesus itu apa namanya kitab yang benar-benar nggak tahu kayak bikin roh saya tuh menyala-nyala gitu. Nggak tahu kenapa. Terlebih Yesaya 61 ayat 1 Roh Allah ada padaku gitu kan karena Berarti Tuhan telah mengurapi tentang percaya banget kalau eh, Roh Tuhan, Roh Kudus itu ada pada kita gitu kan. Sebenarnya itulah yang menjadi dasar kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan sama kita kayak gitu. Kalau bicara tadi tentang ke keajaiban atau kedahsyatan orang-orang yang ada Roh Allah melakukan berbagai macam hal mujizat, misalnya kayak gitu, menyembuhkan, mengusir setan dan segala macam, itu sebenarnya kayak Kak Joli tadi bilang gitu kan. Itu sebenarnya aku sempat kepikiran juga kayak gitu. Wah, orang ini hebat-hebat banget gitu kan. Kayak misalnya ngusir setan pergi gitu kan. Atau mendoakan terus sembuh. Terus dan melakukan segala macam kayak gitu kan. Aku pernah berpikir, mereka adalah orang-orang yang tahu kebenaran sebenarnya. Bukan mereka, sorry. Kita adalah orang-orang, ya kita adalah orang-orang yang tahu kebenaran. Dan eh, ketika roh Allah itu ada pada kita, kita bisa juga melakukan itu karena memang Tuhan menjanjikan itu sama kita gitu kan. Tapi ternyata di Alkitab itu apa namanya? Teguran pertama itu apalagi penghakiman pertama setelah kematian itu ditujukan kepada orang-orang yang eh, apa namanya? Yang tujuan pertama yang dihakimi itu ialah eh, kalau bahasa Alkitab tuh adalah bait Allah. Itu adalah orang yang pertama dihakimi. Bait Allah, orang-orang yang tahu kebenaran firman, gereja, itu adalah orang-orang pertama yang dihakimi. Terus kalau misalnya di, apa namanya, sorry aku lihat contekanku dulu, aku pernah bikin itu. Eh, ya, apa lagi ya, ya orang-orang yang, kalau di, ya, yang kalau di Ibrani itu juga, di Ibrani 10 itu bicara tentang kalau kamu ini aku pakai bahasa halus ya. Kalau kamu udah tahu kebenaran, itu darah mana lagi yang mau menghapus dosa kamu kayak gitu loh. Itu kan bicara tentang orang-orang yang sudah diurapi Tuhan, orang-orang yang tahu kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang sadar bahwa Roh Allah ada pada dia tapi masih melakukan dosa. Itu Alkitab bilang darah mana lagi yang mau mengampuni, yang darah mana lagi yang menghapus dosa kamu lagi gitu loh. Eh, Sebenarnya itu juga menjadi bebanku juga kemarin-kemarin. Wow, berat juga ternyata orang yang tahu kebenaran ini kayak gitu. Karena apa? Karena sebenarnya secara apa ya, kamu udah tahu kebenaran, tapi kamu kenapa masih melakukan dosa itu kayak gitu kan? Saya sempat mikir, masih masuk surga nggak sih aku kayak gitu? Masih ada kesempatan nggak sih aku masuk surga dengan semua perbuatan yang aku lakukan, tetap lagi jatuh dalam dosa, tetap lagi jatuh dalam dosa, tapi udah tahu kebenaran firman kayak gitu. Ditambah dengan ayat-ayat yang kayak gitu, yang kayaknya muncul kayak gitu, beberapa kali muncul, muncul, muncul dengan ada yang dari Ibrani, ada yang dari 1 Petrus, ada yang dari Galatia, di apa momen-momen yang berbeda kayak gitu. Itu jadi intimidasi aku juga kalau boleh jujur kayak gitu kan. Tapi aku juga kemarin dengar khotbah kayak gini, bahwa sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, memang sejogjanya kita manusia ya hidupnya memang dengan dosa kayak itu. Tapi itu nggak jadi pembenaran kita juga untuk hidup dalam dosa. Dalam artinya apa kayak gitu? ya, Ketika kita tahu, eh, ya kita memang itu itu jadi naluri kita, memang udah naluri kita jatuh dalam dosa. Tapi setelah tahu kebenaran bahwa eh, itu sudah dibebaskan, kita kita berusaha untuk tidak melakukan dosa, tapi kita masih hidup di dalam dosa gitu. Sorry, bukan kita hidup dalam dosa, tapi kita memang secara naluri itu
memang berdosa, tapi kita berjuang dengan panduan Roh Kudus itu untuk tidak hidup di dalam dosa kayak gitu kan. Tapi apa namanya eh, Roh Allah itu yang memampukan kita kayak di Yesaya 61 ayat 1 itu, Roh Allah ada padaku, oleh karena itu Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku dan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara melalui kita loh, melalui kita dengan segala macam bentuk penginjilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada yang penginjilan memang melalui ministrinya dengan apapun itu, ada juga yang dengan khotbahnya, ada juga yang dengan melakukan semua tanda mujizat kayak gitu. Itu kan segala macam bentuk penginjilan. Tetapi satu hal yang waktu itu saya langsung sadar, nggak boleh terintimidasi dengan pikiran bahwa eh, oh iya aku udah tahu kebenaran, tapi aku selalu jatuh dalam dosa, aku masih layak nggak sih masuk ke kerajaan surga? Satu kebenaran firman bahwa hmm, satu kebenaran firman bahwa eh, yang waktu itu bikin kita sadar Roh Allah itu ada pada kita, kita sudah diurapi sehingga kita bisa atau dimampukan membuat tanda-tanda ajaib, tanda-tanda mujizat, yaitu misalnya mengusir setan, eh, menyembuhkan orang sakit atau seperti dan yang lainnya seperti yang ada di Markus, itu bukan karena kita bisa, tapi karena Roh Allah ada, itu menjadi konfirmasi bahwa Roh Allah ada pada kita. Dan kalau yang di kitab Lukas 10 itu berkata bersukacitalah bukan karena roh-roh jahat itu takut pada kita saja, tetapi itu kita bisa lakukan karena nama kita tercatat di kerajaan surga. Nama kita tercatat di kerajaan surga. Jadi hmm, sebenarnya ketika kita melakukan tanda mujizat atau apapun itu bukan hanya bicara tentang kita sadar akan dominasi kita, bukan hanya kita bukan sadar bahwa Roh Allah ada pada kita, tapi itu menjadi konfirmasi, oh ternyata eh, kita bisa melakukan itu karena salah satunya juga karena nama kita tercatat di kerajaan surga kayak gitu. Itu yang bikin saya berpikir, oh selama ini ternyata saya terintimidasi karena eh, dengan perbuatan-perbuatan yang saya lakukan, bukan karena maksudnya saya terintimidasinya itu karena saya ngerasa saya nggak pantas untuk apa duduk bersama Tuhan di kerajaan surga. Saya nggak pantas, masih ada tempat nggak ya buat saya kayak gitu kan, saya selalu berpikir kayak gitu. Tapi ayat itu juga menjadi konfirmasi kita di Yesaya 61 ayat 1 ini menjadi konfirmasi kita bahwa banyak pekerjaan Tuhan yang Yesaya 61 secara keseluruhan ya, banyak pekerjaan Tuhan yang memang eh, Tuhan percayakan melalui kita kayak gitu. Dan itu karena ada Roh Allah ada pada kita. Dan itu menjadi konfirmasi juga bahwa kamu bisa melakukan itu, Mer, atau Kayu, atau yang lainnya di sini, kalian bisa melakukan itu. Karena memang salah satunya itu menjadi konfirmasi bahwa nama kalian tercatat di kerajaan surga gitu. Itu aja, Kayu. Makasih banyak. Oke, terima kasih Kak Mary. Ya, jika kita tahu kebenaran, jangan kompromi dengan dosa. Pertobatan itu tuh setiap hari, setiap pagi. Jadi saat kita sebelum aktivitas kita mulai penyembahan bahasa roh, minta roh kita berkobar-kobar, kita tahu mana yang salah, mana yang tidak, mana yang benar, mana yang tidak. Jadi jika roh Allah tinggal dalam hidup kita, pasti kita tahu mana yang dosa, mana yang tidak. Karena Roh Kudus akan memberitahu ini salah, ini benar. Kita langsung bergegas belok, belok ke jalan yang lurus. Yesus Kristus. Karena roh Tuhan ada dalam hidup kita. Jadi jangan Kristen yang gampangan, Kristen yang hanya malaikat di gereja tetapi di luar kehidupan kita, keseharian kita tidak mencerminkan karakter. Karena Kristen itu artinya karakter kita mencerminkan Kristus. Karena serupa segambar dengan Tuhan. Jadi apa yang Yesus lakukan kita juga bisa lakukan. Setiap perkataan kita, walaupun saya tidak, dulu saya ini suka dinubuat-nubuatkan gini-gini, tetapi
Walaupun itu nubuat turun atas kita, walaupun itu terjadi, kita berdoa terus, tekun-tekun mencari. Seperti orang yang dihakimi itu ya, dia mengetok pintu terus minta pembelaan, dan penghakiman itu langsung membuka pintu dan mengasih pembelaan kepada wanita itu. Jadi kita mengetuk terus pintu Tuhan, Tuhan akan buka. Jadi saat kita dalam lengah, jangan sampai kita lengah. Karena firman Tuhan, berjaga-jagalah 1 jam saja. Jadi kita akan berjaga, kita terus berjaga. Tidak hanya di dalam baca perempuan, baca Alkitab saja, tetapi di luar kita juga bisa menyampaikan firman Tuhan. Melalui gerak tubuh kita, melalui ekspresi, melalui perkataan kita, terutama perkataan. Karena perkataan kita penuh dengan kuasa. Jadi hati-hati pergunakan perkataan kita. Perkataan kita menentukan hidup kita. Karena hidup kita bukan ditentukan oleh manusia, tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan yang kita baca ini. Jadi jangan takut saat doa-doa kita belum terjawab, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Karena di toko-toko Alkitab itu seperti Abraham menanti janji Tuhan 100 tahun dan Yusuf 13 tahun, tidak ada, tetapi proses itu respon hati kita gimana. Jadi saat kita diproses Tuhan, jangan mengeluh, jangan menggerutu, ucapan syukur yang Tuhan inginkan. Itu ibu-ibu semua. Oke, Bu Paula, kasih Rema dari Yesaya 59 sampai 62. Nanti kita tutup dalam doa. Baju merah, cantik sekali. Shalom semua. Maaf saya baru gabung ya, ini sampai masih mengumpulkan nyawa. Si Yali. Lo nggak dengar? Bu Paula mau ngomong? Iya, ya Bu Paula mau ngomong. Kau nggak dengar? Si Yali. Mute. Mute ya? Apa? Lagi freeze ya? Ibu, apa masih bisa untuk berbagi Rema? Iya, ya, sinyalnya ya. Gimana masih ini ya? Aman, aman, aman. Aman, Bu, aman, lanjut. Itu Oke, nanti oke. setelah Bu Paula, Bu Martins ya. Bu Martins mau bagi Rema. Oke, tadi sampai Yesaya berapa? 62. 62, Iya, Bunda. 59 sampai 62, Bu. Oke, 62. Oke, 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 oke. Oke, yang mau saya bagikan hanya ini aja karena walaupun saya nggak ikut, tapi percayalah saya sudah membaca sampai Yeremia. Jadi kalau saya bolos 1 hari, saya masih bisa mengejar. Oke, oke, oke. Yang saya dapatkan di Yesaya pembacaan siang ini adalah ada di Yesaya pasal yang ke-62. Yang terakhir tadi kita baca 62 ya. Karena di ayat 4 adalah nama baru. Kita diberikan nama baru. Nama baru diberikan, artinya pemulihan dan kedekatan baru dengan Tuhan. Itu berbicara tentang apapun yang kita sudah lalui selama ini, itu akan membuat apa namanya, kita kan menjauh dari Tuhan. Ya, masa lalu kita, dosa-dosa kita, keterikatan kita dengan mungkin dengan sesuatu yang bukan dari Tuhan itu membuat kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tetapi pada saat kita sudah mengakui itu semua, bahkan melepaskan itu semua, yang dari macam mungkin yang ada yang masih punya pegangan jimat, ada yang masih pegang opo-opo, ya kan, ada yang masih pegang sesuatu yang mungkin kita nggak tahu ya. Orang tua tuh biasanya itu kan diturunkan ya, orang tua tuh punya sesuatu kemudian diturunkan tanpa dengan kita ketahui itu apa sebenarnya. Paling kita yang kita tahu ini peninggalan orang tua, tapi ternyata di dalamnya ada kuasa kegelapan. Nah, itu juga bisa membuat kita tuh apa namanya, ada sesuatu penghalang kita dengan Tuhan kita. Tetapi pada saat kita tahu dan kita memutuskan itu akan membawa apa namanya, akan membawa kita kembali mendekat kepada Tuhan. Nah, di ayat 4 di pasal 62, nama baru diberikan. Itu artinya ada pemulihan. Kemudian Tuhan mendekatkan lagi. Jadi Tuhan itu
memang tidak akan pernah membiarkan kita untuk dirampas lagi, enggak. Tuhan akan mempertahankan kita sedemikian rupa dan kita tidak akan dipermalukan lagi. Apapun yang kita sudah alami di masa yang lalu, mungkin kita bahkan pertanyaan-pertanyaan yang selalu timbul tadi bahwa kita layak nggak sih, kita sebenarnya masih bisa nggak sih bahkan hanya untuk melayani Tuhan, hanya untuk pelayanan yang di gereja yang paling sederhana adalah aser ya, yang untuk apa namanya sambut tamu. Layak nggak sih kita salaman sama orang? Pada saat kita menyerahkan itu sama Tuhan, kita dibersihkan, di saat itulah kita dilayakkan. Dan pada saat kita terus untuk apa namanya berusaha untuk menghidupi itu setiap hari dengan cara yaitu doa, penyembahan, baca firman, melakukan kehendaknya, kita setiap hari itu dimurnikan, setiap hari dimurnikan. Makanya kalau kita berdoa kan kita biasakan untuk Tuhan kuduskan, sucikan aku, Tuhan layakkan aku, basuh aku kembali dengan kuasa darah Yesus. Dan itu seperti itu yang membuat kita senantiasa dimurnikan. Kita jangan menganggap remeh apa namanya saat teduh, jangan menganggap remeh doa pribadi, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan di luar komunitas ya, seperti ini bagus sekali, tapi yang Tuhan perlukan adalah intimasi, keintiman kita dengan Tuhan seperti apa. Itu yang membuat kita tuh selalu akan nempel terus sama Tuhan, ya kan, karena di Yesaya 59 kan dibilang dosa itu yang bikin kita jauh dari Tuhan. Nah, untuk supaya kita nggak berdosa apa? Di Mazmur 119 ayat 19 bilang, dengan cara apa yang mudah untuk mempertahankan kelakuannya supaya tetap bersih, yaitu dengan mempertahankannya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, nggak cuma mudah, kita semua walaupun kita sudah berumur jelita, lebih dari jelita ya kan, jelang 50 tahun, kita semua masih semangat muda di dalam Tuhan. Nah, bagaimana cara kita untuk terus supaya kita ada di jalurnya Tuhan? Ya itu tadi, memeliharanya sesuai dengan kebenaran kebenaran dari firman Tuhan. Jadi Tuhan tuh mau kayak di Yesaya 60 ya, terang Tuhan buat bangsa-bangsa bangkit dan bersinarlah. Tuhan tuh mau bikin umatnya jadi keren lagi loh. Jadi dihormati lagi loh. Nggak akan membuat kita tuh, Tuhan membiarkan kita tuh dihina, diledekin, dilecehkan. No, tapi Tuhan mau bikin kita tuh diangkat lagi. Jadi seperti itu ya. Jadi walaupun Tuhan itu memang kalau kita bikin salah ya Tuhan marah-marah gitu loh. Tapi Tuhan marahnya tuh bukan tanpa alasan dan tidak ada sesuatu yang untuk tidak dipulihkan, tidak. Pada saat Tuhan marah, Tuhan memberikan pemulihan yang luar biasa melebihi akal pikiran kita. Ya, jadi Tuhan tuh kalau di Yesaya 62 tuh kan Tuhan itu sebenarnya peduli dan Tuhan tidak pernah tidur. Jadi Tuhan tidak pernah tidur. Jadi jangan jangan khawatir tentang apapun juga. Mungkin kelihatannya kayak waktu Tuhan di mana namanya sedang ada di danau kemudian terjadi angin ribut. Terus Tuhan bilang kok ada angin ribut, Tuhan enak-enak tidur gitu kelihatannya Tuhan tidur gitu kan. Tapi begitu Tuhan melek dengan satu kali hardikan semua sirna. Nah, seperti itu yang kita butuhkan. Pada saat kita percaya, Tuhan kelihatannya tidur. Tapi pada saat kita panggil, dia ada. Jadi roh tuh kalau yang tadi Yesaya 61 kan roh Tuhan ada padaku untuk membawa kabar baik, memulihkan yang hancur hati, membebaskan yang terikat. Hidupkan itu selalu. Jadi pada saat kita apapun yang kita hadapi, perkatakan itu terus, roh Tuhan ada padaku. Aku bisa lalui ini semua. Roh Tuhan ada padaku, aku bisa mengampuni dia. Roh Tuhan ada padaku, aku nggak akan emosian dan aku akan senantiasa menjaga hubungan baik aku dengan Tuhan. Jadi sesimpel mungkin, sesederhana mungkin kita selalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan supaya apa? Ya supaya kita tuh nggak terpisah jauh sama Tuhan gitu. Jadi selalu nempel aja terus sama Tuhan. Gitu aja Ibu. Loh, Ibu hostnya hilang. Oke, Ibu Joli gitu aja. Oke, Mantul, thank you. dia sinyalnya. Baik, Iya, terakhir Ibu, terima kasih ya. Muncul lagi nggak dia? Terima kasih Bu Paula ya. Baik, silakan Bu Martin sharing rema sekaligus nanti langsung doa tutup ya. Baik, Silakan Bu. Bu. Ya, di Yesaya 60 ayat 19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu menjadi keagunganmu. Ini saya bersyukur siang hari ini saya mendapatkan rema ini. Ini sebagai suatu penguatan bagi diri saya ketika bersandar kepada Tuhan, mendapatkan keselamatan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan beri bagi saya.
apa yang Tuhan beri itu bukan sesuatu yang bisa diukur dari ini semua yang ada di dalam dunia ini, tetapi Tuhan memberi segala sesuatu di luar yang luar biasa, melebihi dari terang matahari dan terang bulan pada waktu malam. Dan cahayanya itu abadi. Abadi itu berarti dia tidak bisa hanya terbatas di waktu tertentu, tetapi cahaya kemuliaan, kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, terang Tuhan itu sepanjang waktu. Tidak hanya terbatas di sini bicara tentang matahari di waktu siang dan bulan di waktu malam. Itu berarti terbatas dalam jangka waktunya. Ada waktu pagi, ada waktu malam. Tetapi kalau terang Tuhan tidak akan terbatas oleh waktu, oleh apapun. Jadi saya bersyukur saat ini saya dikuatkan oleh firman Tuhan. Saya mendapatkan pesan firman Tuhan ketika saya mengandalkan Tuhan, saya mendapatkan keselamatan itu ketika saya hidup di dalam Tuhan, saya mendapatkan keselamatan itu, dan apa yang Ia sediakan itu abadi. Ya, Tuhan itu akan menyertai saya apapun keadaan saya, apapun keadaan kita, ibu-ibu, baik kita ada di saat ada di padang gurun kehidupan atau waktu kita ada di dalam gelombang kehidupan, Tuhan ada. Jadi itu yang dapat saya bagikan. Ibu-ibu, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, di sore hari ini kami perempuan bersama-sama ada dalam satu komunitas baca Alkitab. Kami berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami dan kami boleh mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih karena hari ini kami banyak mendengarkan akan sharing-sharing yang menguatkan iman kami. Dan tentunya ya Tuhan, sharing-sharing ini menjadi berkat tersendiri bagi kami. Pakai kami agar kami menjadi alat kesaksian Tuhan dimanapun kami berada, bukan saja ada di komunitas ini, tetapi dimanapun kami hidup, kami tinggal, kami tetap senantiasa menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan, memberitakan akan kasih setia daripada Tuhan. Terima kasih teman-teman kami yang mungkin karena sinyal mereka harus keluar dari grup ini. Allah juga sertai mereka. Kami semua yang masih ada di dalam grup ini Tuhan berkati. Kami masing-masing dengan pergumulan hidup rumah tangga, keluarga, Tuhan senantiasa menyertai. Ini doa kami menaikkan ungkapan syukur ini kepada Tuhan Allah yang adalah penyelamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Bu Martense, terima kasih Bu Rahayu, terima kasih Bu Ibu semua. Selalu semangat di dalam Tuhan ya. Dadah. Semangat. Semangat.